Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kepada Ibu Dr. Hajah Yati Heriati MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Saya adalah mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya sekarang sedang menjadi mahasiswa semester 2 di jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang problematika pendidikan Islam di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa banyak anak muda hari ini cenderung menyampingkan pendidikan agama. Banyak anak muda, bahkan orang tua, yang tidak menyadari akan pentingnya pendidikan Islam. Kebanyakan dari mereka hanya mementingkan pendidikan umum saja untuk mengejar gelar dan pekerjaan yang bagus di masa depan. Sehingga terjadi penyempitan terhadap pemahaman Islam yang hanya berkaisar pada aspek kehidupan ukhrawi dan terpisah dengan kehidupan duniawi. Atau aspek kehidupan rohani yang terpisah dengan kehidupan jasmani. Oleh karena itu, akan tampak adanya perbedaan dan pemisahan antara yang dianggap agama dan bukan agama. Yang sakral dengan yang profan, antara dunia dan akhirat. Cara pandang yang memisahkan antara yang satu dengan yang lain, ini disebut sebagai cara pandang dikotomi. Adanya dikotomi inilah yang salah satu penyebab ketertinggalan pendidikan Islam. Hingga kini, pendidikan Islam masih memisahkan antara akal dan wahyu, serta pikiran dan zikir. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan pola pikir, yaitu kurang berkembangnya konsep humanisme religius dalam dunia pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada konsep Abdullah, yaitu manusia sebagai hamba Allah, ketimbang sebagai konsep Khalifatullah, manusia sebagai khalifah Allah. Terjadinya pemilihan-pemilihan antara ilmu umum dan ilmu agama inilah yang membawa umat Islam kepada keterbelakangan dan kemunduran peradaban. Lantaran, karena ilmu-ilmu umum dianggap sesuatu yang berbeda di luar Islam dan berasal dari non-muslim atau the other, bahkan seringkali ditentangkan antara agama dan ilmu atau sains. Agama dianggap tidak ada kaitannya dengan ilmu. Begitu juga ilmu dianggap tidak memperdulikan agama. Begitulah gambaran praktik pendidikan dan aktivitas keilmuan di tanah air sekarang ini, dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dan dirasakan oleh masyarakat. Sistem pendidikan Islam yang ada hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja. Di sisi lain, generasi muslim yang menempuh pendidikan di luar sistem pendidikan Islam hanya mendapatkan porsi kecil dalam hal pendidikan Islam, atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan ilmu-ilmu Islam. Banyak yang beranggapan bahwa kesuksesan itu hanya dilihat dari pendidikan umum yang tinggi, gelar yang tinggi, dan pekerjaan yang sangat menghasilkan, dihormati masyarakat, sehingga mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Akan tetapi, hakikat kesuksesan itu tidak hanya dilihat dari segi dunia saja, melainkan dari segi agama adalah kesuksesan yang paling utama. Ketika seseorang telah memahami ilmu agama, dan dia bisa mengamalkan, serta memanfaatkan ilmu yang telah dia dapatkan, maka dia akan menjalankan hidup dengan aturan tanpa keterpaksaan. Karena kadang-kadang kita hidup terbentur dengan yang namanya aturan. Buat mahasiswa, ada yang namanya aturan kampus. Buat yang sudah bekerja, ada yang namanya aturan perusahaan. Nanti kalau sudah selesai, punya usaha sendiri, sebagai warga negara pun ada namanya aturan negara. Dalam Islam,
Memenuhi aturan itu adalah hal terpenting. Dalam Al-Quran sudah tertera bahwa manusia yang melanggar aturan agama itu sudah ada ancaman pembalasannya. Pertama, yang jelas adalah mindset. Mindsetnya seperti apa? Dan mindset ini tentu dimulai dari mana dan bagaimana lingkungannya. Lingkungan terdekatnya, keluarganya. Bagaimana keluarga memasukkan dan menanamkan karakter. Karakter yang mentalnya kuat. Dalam tanda kutip hal ini adalah yang Islamikah atau justru yang sebaliknya. Yang jelas, dalam hal ini saya yakin dan percaya bahwa anak muda tanpa karakter, maka akan sangat mudah dia akan rata. Apa yang sedang terjadi, dia akan ikut. Nanti berbeda lagi, dia akan ikut. Maka karakter ini menjadi fondasi awal seorang anak muda. Punya daya tahan paling tinggi. Daya tahan ia dalam berjuang. Karena kecerdasan yang tinggi adalah kecerdasan daya tahan. Berkaitan dengan moral, berkaitan dengan karakternya. Anak muda tanpa karakter, maka ibarat pohon tanpa buah. Banyak anak muda yang sedang berusaha menurunkan egonya, sedang menuntut ilmu, mencari passionnya, mulai memikirkan masa depannya, bersungguh-sungguh mengejar cita-citanya, mencari keahliannya dalam bidang apa. Ada yang suka dengan kesehatan, maka dia bercita-cita menjadi dokter. Ada yang suka mengamankan, mungkin dalam hatinya tertanam ingin menjadi polisi. Yang jelas, ketika kesempatan datang kepada anak muda, maka jangan sampai disia-siakan. Tapi, tidak selamanya yang mempunyai passion kemudian harus menunjukkan dengan prestasi-prestasi yang formal. Banyak orang yang mengejar prestasi. Tak ada masalah, kita semua membutuhkan portfolio. Kita membutuhkan pencapaian-pencapaian dalam hidup. Itu yang membuat manusia itu terus bergerak, terus berpindah dari satu titik ke titik lain, terus mengubah dirinya. Itu bagus, bahkan sangat bagus. Kejarlah apa yang kita impikan. Tapi, kita sebagai muslim harus tetap ingat jurusan apapun yang kita minati, bidang apapun yang kita kuasai. Kita harus selalu dibarengi dengan pendidikan Islam. Karena dengan fahamnya kita terhadap ajaran-ajaran Islam, maka kita tidak akan melupakan bahwa diri kita adalah seorang hamba yang memiliki kewajiban untuk beribadah, menolong sesama makhluk, untuk bekal kita di akhirat nanti. Manusia itu terbagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama, manusia yang tidak dapat digerakkan. Yang kedua, manusia yang dapat digerakkan. Dan yang ketiga, manusia yang bergerak. Dalam hal ini, kita harus bisa menjadi orang dalam poin yang ketiga, yaitu bergerak. Dalam artian, kita harus bisa bergerak untuk menanamkan pendidikan Islam dalam diri kita. Apalagi juga bisa menanamkan pendidikan Islam dalam diri orang lain. Jika kita tidak mampu, maka jadilah orang dalam poin kedua, yaitu kita dapat digerakkan. Dalam hal ini, kita harus bisa mendengar dan menjalankan apa yang telah orang lain ajarkan selagi baik. Dan jangan sampai kita menjadi orang dalam poin yang pertama, tidak dapat digerakkan. Dalam artian, kita tidak menerima nasihat dari orang lain. Padahal, nasihat tersebut dapat mengubah kita menjadi lebih baik. Jadi, mulai sekarang, hari ini, detik ini juga, marilah kita bangun jiwa anak muda. Tidak hanya sekedar anak muda, melainkan jiwa anak muda yang selalu dibarengi dengan keteguhan pendidikan Islam. Sehingga tidak ada lagi yang beranggapan bahwa pendidikan Islam itu tidak penting. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.